Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Nah, untuk pertemuan kita pada pagi hari ini kita melanjutkan materi yang sebelumnya ya. Nah, ini kita masuk di pertemuan kedua. Nah, di pertemuan kedua ini nanti kita akan membahas tentang pengenalan objek ya. Pengenalan objek nanti kita sambung dengan prosedur, function, dan modul. Nah, pengenalan objek yang ada di dalam pemrograman Visual Basic.NET. Nah, ini objek-objeknya apa saja? Ya, jadi kita perlu tahu objek-objek apa saja dan kita perlu mengenal jenis-jenis objek yang ada di dalam Visual Basic ya. Visual Basic.NET beserta nanti kita akan mengenal cara memberikan prosedur atau perintah-perintah, membuat function, dan juga nanti kita membuat yang namanya modul. Nah, jadi di tiap atau di semua objek yang ada di dalam hampir semua objek ya, hampir semua objek yang ada di dalam pemrograman Visual Basic.NET, untuk memberikan perintah terhadap objek tersebut kita butuh yang namanya prosedur. Nah, di mana prosedur tersebut itu disebut dengan prosedur event. Ya, prosedur event untuk objek yang ada di dalam pemrograman Visual Basic. Nah, prosedur event di situ yang ada di dalam objek, kita akan bisa memberikan beberapa jenis event, ya, beberapa jenis event terhadap objek tersebut. Sehingga di dalam struktur bahasa pemrogramannya itu disebut dengan prosedur event. Ya, seperti yang pernah saya jelaskan di minggu kemarin, bahwa yang namanya bahasa pemrograman Visual Basic ini adalah merupakan bahasa pemrograman event driven programming. Ya, program akan jalan bila mana di dalam program tersebut kita berikan sebuah perintah. Ya, kita akan memberikan sebuah perintah, kita akan memberikan suatu perintah guna untuk menjalankan objek, ya, menjalankan program di dalam objek tersebut. Ya, sebagai contoh seperti di dalam Microsoft Word, ya, di dalam Microsoft Word itu nanti kita akan bisa memberikan perintah, ya, seperti di materi kita, ya, ini ya. Kita nanti bisa memberikan perintah-perintah. Perintahnya itu seperti apa? Ya, contoh seperti di dalam Microsoft Word. Jadi kalau kita punya teks, ya, ya, katakanlah seperti ini ya. Teks ini mau kita format. Ya. Di situ ada pengaturan format, ya, atau paragraf atau font ya, misalkan ini ya. Nah, di dalam font ini ada beberapa perintah-perintah yang nanti akan difungsikan atau yang akan digunakan. Ya, contoh di sini kita punya teks yang akan kita ubah dari mulai jenis font, kemudian ukuran, kemudian nanti ada size, ada jenis font, style ya, style, kemudian ukuran. Ya, ukuran fontnya mau kita beri ukuran berapa, ya, dari font tersebut. Misalkan kalau kita beri tanda ini berarti teks tersebut yang akan kita format itu nanti akan terformat sesuai dengan opsi-opsi atau pilihan yang kita tentukan. Ya, pilihan-pilihan yang kita tentukan. Contoh ini all caps. Jadi semua akan menjadi huruf kapital, caps lock. Ya, itu ya. Jadi akan melakukan sebuah proses, ya, akan menjalankan sebuah perintah berdasarkan event yang kita berikan. Nah, eventnya apa? Contoh, saya mau menampilkan
menu pop up. Ya, menu pop up dari tampilan ini ya, dari tampilan yang ada di layar ini, tampilannya. Saya mau menampilkan pop up, maka saya harus melakukan klik kanan. Right click, ya, klik kanan. Nah, ini yang disebut dengan event. Eventnya adalah klik kanan. Nah, perintahnya apa? Klik kanan, saya akan memilih. Ya, kalau saya klik copy, maka perintahnya adalah mengcopy. Ya, maka di dalam prosedur itu nanti akan terdapat yang namanya metode. Ya, metode atau perintah. Ya, dari prosedur klik, perintahnya apa? Nah, jadi di dalam sebuah objek, kita punya objek apa? Ya, saya buka dulu ya program Visual Studio-nya. Ini Visual Studio 2008. Ya, saya buka terlebih dahulu di situ. Nah, saya create project. Nah, nanti saya jelaskan urut-urutannya. Ini saya mencontohkan saja, dan ini nanti tidak saya simpan. Ya, memang begitu buka Visual Studio, yang muncul tadi adalah jendela create new project atau open project. Ya. Nah, objek kontrol, ya, objek-objek kontrol yang ada di dalam Visual Basic.net ini terletak di sebelah kiri. Ya, terletak di sebelah kiri. Di sebelah kiri dari layar, ya. Di sebelah kiri layar. Ini kan kalau saya nunjuk ke sini berarti tidak pas ya. Saya nunjuknya ke sini. Nah, ini di layar ini deretan-deretan ini merupakan kumpulan-kumpulan dari toolbox. Nah, ini mulai dari atas sampai ke bawah. Ini yang saya arahkan pointer ini adalah objek atau toolbox. Ya, objek kontrol. Nah, jenisnya banyak sekali di sini. Objek kontrol sesuai dengan apa yang akan kita buat untuk desain tampilan program kita nanti. Ya, ada salah satunya tombol. Ini ya, tombol. Kemudian ada objek checks. Ya, objek cek. Ya, objek cek ini nanti berupa pilihan, opsi ya. Cek. Nah, jadi kita nanti bisa membuat pilihan atau option. Pilihan yang dapat kita pilih lebih dari satu pilihan. Kemudian ada objek. Nah, ini saya ambilkan contohnya, ada combo. Ya, kemudian ini sesuai dengan abjad ya. Objek-objek yang sering kita gunakan untuk membuat desain. Nah, contoh ini ada group. Ya, group box atau kotak group. Ya, nanti bisa kita gunakan untuk mengelompokkan objek-objek. Ya, contoh yang ada di dalam objek group tersebut hanya objek tersebutlah yang dapat kita geser secara bersamaan. Contoh seperti objek textbox. Ya, ini ya. Oh, ini tidak semua objek ya. All Windows. Nah, all Windows form ini seharusnya sudah semua objek ya. Ini label. Ya, contoh label ini saya masukkan ke dalam group box. Maka kalau saya menggeser group box ini, ya, group boxnya saya geser. Ya, seperti ini ya, cara menggesernya silakan arahkan ke gambar tombol panah plus ini ya. Nah, ini digunakan untuk menggeser. Nah, contoh objek-objek ini checks beserta button ini saya pindah, saya cut, kemudian saya masukkan ke sini. Ya, saya masukkan ke group box. Begitu saya geser objek group box ini, maka objek yang lain yang ada di dalam grup tersebut akan ikut bergeser atau berpindah. Ya. Ini contoh objek-objek yang ada di dalam desain yang nanti akan kita buat. Ya. Desainnya ya.
Jadi di tiap-tiap objek, sekali lagi saya menjelaskan, di tiap-tiap objek di sini dia memiliki yang namanya prosedur event. Ya. Jadi apabila kita mau memberikan perintah, ya, akan memberikan metode kepada objek checkbox, kepada objek combo, kepada objek atau terhadap objek button, berarti kita harus memberikan prosedur. Ya, prosedur eventnya itu nanti ada beberapa macam. Nah, caranya bagaimana? Nah, ini yang disebut prosedur event tadi di dalam area kerja ini. Ya, area kerja tampilan dari IDE Visual Basic atau Visual Studio di halaman atau di jendela properties. Nah, ini saya geser dulu ya. Saya arahkan ke sini di jendela properties. Nah, di sini ada objek. Ya, objek mana yang akan kita berikan prosedur? Kita seleksi terlebih dahulu. Ya, contoh ini. Jadi sebelum saya masuk ke pembahasan ini, saya sampaikan dulu. Jadi kalau kita belum memberikan prosedur, ya, propertiesnya malah di atas. Solution Explorer, malah jadi satu ya. Gimana nih? Saya hilangi. Nah, kalau tidak ada, ini saya cari ini toolbox ya. Kalau misalkan hilang semua, tidak ada, silakan nanti Anda cari di toolbar di atas. Di sini ada toolbox, kemudian ada Solution Explorer. Nah, ini ya, Solution Explorer, kemudian Windows Properties. Nah, ini dalam satu tabulasi ya. Nah, ini Solution Explorer, ini jendela Properties. Ya, terpisah jadinya. Nah, di tiap-tiap objek pasti dia punya properties atau nilai-nilai karakteristik dari objek tersebut. Ya. Kita kembali ke yang tadi, ya, pembahasan tadi. Jadi apabila kita mau memberikan perintah terhadap objek, maka kita harus memberikan event atau kita harus menyiapkan prosedur. Ya, jadi posisi dari metode itu selalu berada di dalam prosedur event. Ya, posisinya berada di prosedur event dan prosedur ini berada di dalam kelas. Ya, letaknya itu nanti. Ya, strukturnya, maka kemarin saya menyebutkan bahwa visualbasic.net ini adalah program yang terstruktur. Ya, maka nanti kalau kita tidak menyesuaikan struktur yang sudah ditentukan, maka program kita akan mengalami error atau akan mengalami salah pembacaan, ya, salah pembacaan atau error. Apabila dari program kita ini belum ada metodenya, belum ada prosedurnya, kita hanya sebatas membuat tampilan-tampilan seperti ini. Ya, ini masih loading sebentar ya. Kok hilang? Hilang. Aduh. Saya create project lagi ya. Dijalankan malah hilang. Nah, sebentar. Ini ada salah. Ini saya close saja satu. Nah, objek tadi ya combo contoh. Terus kemudian ada objek ini checks. Ya, ada objek check. Ini checkbox, kemudian button ya. Ya, tombol button. Contoh saja. Misalkan di sini kita belum memberikan metode atau prosedur, kemudian kita jalankan, maka di sini tidak akan menampilkan atau
memproses atau menjalankan perintah. Karena apa? Karena di dalam masing-masing objek, ya, di dalam masing-masing objek di sini belum ada metode, ya, belum ada metode dan belum kita berikan prosedur. Jadi apa-apa yang kita lakukan terhadap objek yang berada di dalam desain form tersebut tidak akan bisa jalan, ya, atau tidak memunculkan sesuatu. Misal saya pengen, begitu saya pilih objek checkbox 1 dan checkbox 2, saya tekan tombol button 1, ya, button satunya ini saya klik, muncul pesan, ya, muncul informasi. Maka kita perlu menambahkan yang namanya metode di dalam prosedur, ya, metode di dalam prosedur. Yang kedua tadi, kita harus meletakkan struktur, ya, karena program Visual Studio atau Visual Basic.NET ini adalah pemrograman yang terstruktur, maka kita harus meletakkan prosedur, ya, dan metode maupun function maupun modul. Ya, kalau modul ini dia berupa objek tersendiri, ya. Dia berupa perintah tersendiri atau bagian tersendiri dari project yang kita buat. Ya. Jadi berdiri sendiri, ya, maksudnya tidak berada di dalam satu tampilan perintah di sini. Kalau prosedur function itu nanti bisa melekat atau bisa masuk ke dalam modul, bisa masuk ke dalam objek form ini, ya, atau class form, bahkan bisa masuk di perintah-perintah yang lain. Itu yang di dalam yang disebut dengan prosedur. Kalau modul ini dia berdiri sendiri di dalam project. Nah, ini nanti kalau kita buat ada add modul, ya. Add modul. Nah, modul itu dia berupa susunan-susunan atau kelompok-kelompok perintah atau kelompok-kelompok function atau kelompok-kelompok prosedur yang kita simpan dalam satu bagian file yang namanya modul. Ini, ya, namanya modul. Jadi kita nanti bisa membuat kumpulan-kumpulan perintah, kumpulan-kumpulan prosedur, atau kumpulan-kumpulan function yang nantinya dapat kita gunakan di tiap-tiap objek. Nah, ini ada pengertian sendiri, ya. Nah, sekarang kita masuk di sini. Tadi kita sudah mengenal objeknya, ya. Kita sudah mengenal objek. Jadi tiap-tiap objek di sini kalau mau kita berikan metode atau perintah, kita harus menyiapkan prosedur event, ya. Prosedur event ke dalam objek tersebut. Nah, sebelum kita masuk ke dalam prosedur, kita ke prosedur event, kita bahas terlebih dahulu yang disebut dengan prosedur itu apa, dasar teorinya di sini. Ya, jadi prosedur ini merupakan bagian, ya, bagian yang akan diberikan terhadap sebuah objek atau di suatu objek program untuk dibuatkan perintah, ya, untuk dibuatkan perintah. Jadi perintah yang ada di dalam prosedur itu berupa event atau aktivitas yang dapat diberikan oleh user. Ya, jadi eventnya itu ada beberapa jenis event, ada klik, ada double klik, kemudian ada enter, ya, ada key press. Ya, key press itu tidak hanya enter, nanti bisa tombol spasi, bisa tombol huruf. Kalau kita menekan huruf apa, maka nanti akan menjalankan perintahnya, ya, atau menjalankan metodenya tersebut. Nah, kalau kita mau menekan untuk menjalankan metode,
kita menekan tombol atau angka ya, atau perpaduan antara tombol kontrol dengan tombol-tombol yang lain, itu pakainya eventnya adalah key press ya, jadi menekan tombol ya, menekan tombol atau mempres kode ASCII yang ada di dalam tombol keyboard ya, karena di tombol keyboard ini bisa berfungsi apabila menggunakan kode ASCII ya, kode ASCII dari keyboard atau dari tombol-tombol keyboard yang ada di komputer. Jadi semua tombol-tombol yang ada di keyboard itu menggunakan kode ASCII. Ya, maka di event ya, event yang nanti akan digunakan di dalam prosedur untuk penekanan sebuah tombol, kita menggunakan kode ASCII atau key code ya. Kode ASCII atau kunci kode ya, kunci kode ya. Jadi ada beberapa jenis prosedur event yang digunakan ya. Nah, sekarang ini ada bentuk umum ya, bentuk umum dari prosedur ya, bentuk umum dari prosedur yang nanti akan kita gunakan ya, di dalam pembuatan perintah atau pembuatan prosedur event ya. Pembuatan prosedur event itu ada pernyataannya seperti ini. Ya, bisa dilihat di layar, di situ ada private atau public. Ya. Jadi kita membuat sebuah prosedur. Ya, prosedur di dalam pemrograman Visual Basic. Kalau di semester kemarin kita sudah pernah dapat Visual Basic.net, Visual Basic 6 maaf ya, Visual Basic 6. Nah, maka ini sudah pernah belum? Seharusnya sudah ya. Nah, 17.2 ini seharusnya sudah pernah dapat Visual Basic 6 dasar ya. Jadi itu ada penulisan prosedur. Jadi penulisan prosedur itu bisa diawali dengan private atau dengan public, atau bahkan hanya menyebutkan sub nama prosedurnya atau subname-nya atau prosedurnya ya, nama prosedurnya. Nah, biasanya di sini sub prosedur itu sebaiknya menggunakan kata kerja. Contoh misalkan kita membuat sub prosedur ya, sub prosedur buka atau kosongkan ya, kosongkan itu kan kata kerja, atau kosongkan text box atau kosongkan objek ya, itu berupa kata kerja, dan tidak boleh menggunakan karakter spasi. Tidak boleh menggunakan karakter spasi pada saat kita membuat nama dari sub prosedur atau subname-nya ya, subname dari prosedur tersebut. Ya, jadi subname-nya ini harus satu baris ya, satu kata. Ya, satu kata maksud saya kalau dua kata yang dipisah itu tidak boleh pakai spasi, melainkan menggunakan garis bawah. Ya, seperti tadi, kosongkan objek. Itu kan ada dua kata ya, kosongkan dan objek. Nah, untuk memisah dua kata tersebut kita menggunakan garis bawah. Tidak boleh ada spasi. Ya, jadi private sub kosongkan objek atau sub kosongkan objek. Sub spasi kosongkan spasi objek, itu tidak boleh ya, jadi yang boleh adalah sub spasi subname-nya tadi ya, kosongkan garis bawah objek, itu baru nanti pakai argumen listnya kurung buka kurung tutup. Nah, kalau kita menggunakan
di dalam argumen list, ya, di dalam argumen list itu ada yang menggunakan by value atau by reference. Ya, bedanya apa? Apabila menggunakan by value, nilai pada argumen tidak berubah, sedangkan jika menggunakan by reference, nilai argumen yang digunakan dapat berubah sesuai dengan perintah dalam prosedur. Jadi contohnya seperti ini. Tombol button 1. Tadi kalau kita mau memberikan prosedur, maka kita buka melalui ini, simbol event. Eventnya apa? Eventnya adalah klik. Ya, kita klik 2 kali di situ, maka akan langsung secara otomatis akan membentuk sebuah prosedur dengan subname. Ya. Subname-nya sesuai dengan nama objeknya. Nah, ini yang disebut dengan prosedur event ya. Jadi prosedur event. Ada 2, prosedur objek event atau prosedur. Ya, prosedur saja. Ya. Kalau prosedur berarti dia berupa subname untuk kata kerja tadi ya, subname untuk perintah. Jadi contoh seperti ini. Sub kosongkan, ya, sub kosongkan. Ini yang disebut dengan sub prosedur, ya, sub prosedur, ya, sub prosedur dengan subname kosongkan. Ya, jadi tidak boleh pakai spasi seperti ini ya, spasi, karena kalau ada spasi berarti di situ menunjukkan handlernya. Nah kalau ini tadi ya. Di dalam prosedur event, subname ini ada argumen list. Ya. Argumen listnya itu ada 2 model, mau menggunakan by value atau by reference. By ref atau by val. Ya. By val atau by ref. Ya. Handle-nya adalah button 1 klik. Jadi nilai-nilainya ini nanti akan selalu tetap, ya, tidak berubah nilainya ya, nilainya akan selalu tetap. Nilai dari reference tersebut akan selalu tetap, tidak berubah-ubah. Ya, ini yang disebut dengan event. Nah. Di dalam event nanti selalu ada yang namanya statement. Statement ini adalah yang tadi saya sebutkan berupa metode atau perintah. Jadi kalau misalkan kita mau memberikan perintah terhadap objek button 1 atau perintah untuk mengkosongkan, ya, statementnya adalah apa? Ya, objek apa yang akan kita kosongkan? Perintahnya mengkosongkan objek bagian apa atau bagian objek apa. Contoh tadi nama objeknya adalah combo box 1 titik teks sama dengan, ya, ini kosong. Terus objek lagi, misalkan ada objek label ya, objek label 1. Nah label 1 ini kan masih ada tulisannya ya, label 1. Jadi begitu kita sebutkan di sini, maka nanti label 1 akan dikosongkan. Ya, jadi perintahnya adalah untuk memanggil prosedur, ya, memanggil prosedur atau subprosedur, tinggal kita panggil nama dari subprosedur tersebut. Ya, kosongkan. Ya, call kosongkan. Artinya apa? Artinya kita akan memanggil prosedur tersebut. Ada kelebihannya di dalam penerapan prosedur di sini. Ya, jadi kalau misalkan kita punya beberapa prosedur dan akan kita panggil, ya, prosedur-prosedur tersebut di lain objek, tentunya yang masih dalam satu project ya, atau di prosedur yang lain kita mau menggunakan prosedur tersebut,
Kita tinggal panggil saja. Ya. Call kosongkan. Sehingga nanti di sini sudah ada metodenya. Ya, metodenya adalah statement untuk mengkosongkan dengan memanggil sub name prosedur, ya, sub name prosedur kosongkan. Kalau tidak kita panggil, ya di sini prosedur kosongkan ini tidak akan berjalan karena dia berupa prosedur, ya namanya ini adalah prosedur function, ya prosedur function atau prosedur yang dapat kita gunakan untuk memfungsikan sesuatu. Ya, memfungsikan sesuatu ini ada beberapa macam, ya bisa mengkosongkan, bisa memberikan perintah apa, bisa mengunci, ya mengunci objek-objek yang ada di dalam form. Ya, jadi kalau subprosedur ini tidak kita panggil, ya subprosedur ini tidak kita panggil, maka subprosedur tersebut tidak akan jalan. Ya, berbeda dengan prosedur event. Ya, prosedur event ini akan berjalan apabila ada event atau perintah, ya, atau aktivitas lah. Ada aktivitas di situ seperti klik, seperti enter dan lain sebagainya, dia akan jalan. Ya. Jadi menjalankan tombol 1 apabila kita klik. Karena apa? Karena eventnya adalah klik. Ya. Jadi misalkan perintahnya adalah ini, message box, ya, msg box, selamat datang, selamat datang. Nah, ini message box. Jadi begitu nanti saya tekan tombol 1, ya, dengan event klik, ya, jadi eventnya adalah klik di dalam objek tombol 1, ya. Maka yang muncul hanya perintah ini, selamat datang. Nah, terus prosedur kosongkan ini bagaimana? Subprosedur kosongkan tidak akan jalan, ya, tidak akan jalan. Misalkan ini saya beri message box, ya, message box, ya. Ini prosedur fungsi, ya, prosedur fungsi. Nah, ini ada pernyataan message box, ini prosedur fungsi. Ya, jadi kalau nanti saya tekan tombol 1, maka yang dijalankan hanya statement ini saja. Nah, sub kosongkan ini tidak akan dijalankan meskipun posisinya dia berada di dalam form 1, di dalam kelas. Ya, yang muncul hanya itu. Nah, saya ngeklik yang lain pun tidak akan jalan, kosongkan. Nah, label 1 ini masih ada teksnya, ya, masih ada teksnya, tidak bisa dijalankan. Nah, kemudian kalau kita mau memberikan perintah, ya di situ kita tambahkan perintah. Ya, kalau kita mau memanggil prosedur kosongkan, di sini kita tinggal panggil dengan perintah call. Ya, call kosongkan. Kita tinggal jalankan, maka di bagian yang ada atau terkait dengan prosedur kosongkan itu nanti akan dijalankan. Nah, ini muncul selamat datang. Nah, ini ya, label 1-nya jadi hilang, tulisannya tidak ada, terus muncul message box, ini prosedur fungsi. Nah, jadi prosedur fungsi ini akan berjalan apabila kita panggil, ya, kita panggil dengan menggunakan perintah call, ya, call kosongkan. Ini nama dari prosedur fungsinya adalah kosongkan. Nah, ini yang disebut dengan prosedur. Nah, nanti ada function. Nah, ini ada function atau
fungsi ini mempunyai banyak kemiripan dengan subprosedur tadi ya. Jadi kalau kita punya sebuah function atau statement-statement yang terkait dengan fungsi perhitungan, kemudian fungsi untuk melakukan pengecekan, fungsi untuk melakukan menyimpan data ya, menyimpan data dengan proses menggunakan prosedur function ya, kita tinggal buatkan ya. Perintahnya juga sama, diawali dengan private atau public ya. Jadi kalau kita awali dengan perintah private, berarti function atau prosedur tersebut dia bersifat private dan tidak dapat digunakan selain hanya di objek tersebut. Kecuali kalau kita deklarasikan dengan public. Kalau public ini maka nanti akan dapat diakses secara publik ya, dapat diakses secara publik dimanapun tempatnya. Misalkan kita deklarasikan di dalam metode ya, modul maaf ya, kita deklarasikan di dalam modul, maka dengan pernyataan publik function atau sub prosedur tersebut dapat dibaca atau dapat dipanggil di prosedur-prosedur yang lain atau di objek-objek yang lain. Nah, itu ya. Ini kalau menggunakan atau kita deklarasikan dengan menggunakan public. Tapi kalau menggunakan private itu hanya di tempat tersebut saja. Kalau function ini kita deklarasikan dengan private di dalam modul, ya yang dapat menggunakan hanya modul tersebut. Di objek-objek yang lain nanti tidak akan bisa menjalankan function atau tidak bisa mengakses function. Karena sifatnya adalah private. Ya, berbeda kalau yang public tadi, karena sifatnya umum, jadi dapat diakses di semua objek ya. Nah, yang terakhir di sini ada modul. Ini merupakan bagian yang terpisah untuk memudahkan pemrograman. Jadi seperti tadi, modul itu dia tidak berupa objek, tetapi dia berupa kumpulan-kumpulan perintah. Ya, ini contoh saya buat modul. Nah, dia tidak ada tampilan interface-nya, tetapi ya muncul langsung kode program. Nah, di dalam modul ini nanti kita bisa mendeklarasikan tadi ya, public. Ya, kalau kita mau menggunakan function-nya ini secara public ya, public function hitung luas ya, hitung luas lingkaran ya, dia function yang akan menghitung sebuah luas lingkaran. Ini sifatnya public sehingga nanti dapat dipanggil di objek-objek yang lain. Di form 1 juga bisa memanggil function hitung luas tadi meskipun posisinya berada di modul, tetapi pendeklarasian fungsinya dideklarasikan secara publik sehingga nanti dapat diakses secara umum atau secara bersamaan ya. Selama masih dalam satu project. Masih dalam satu project. Kalau sudah berbeda project ya tidak akan bisa meskipun kita deklarasikan secara publik. Ya. Ini ya, jadi kita perlu mengenal terlebih dahulu dari masing-masing objek di sini pasti dia memiliki prosedur. Nah, contoh ini checkbox 1 dengan eventnya adalah change. Jadi pada saat nanti kita tekan atau kita centang ya, label 1 titik text sama dengan checkbox 1 titik
teks. Jadi kita akan memberikan prosedur di objek checkbox 1. Nah ini ya. Kalau ini nanti tanda centangnya hilang, maka di teks label 1 juga teksnya hilang. Nah, karena di sini eventnya adalah check 1 ya, check 1 change. Ya, jadi nanti kita bisa menambahkan label 1 titik. Ya, misalkan ini titik value. Checkbox 1 titik checkbox 1 titik teks. Ya, nanti kita bisa menambahkan fungsi percabangan seperti if atau yang sejenisnya. Ya, kalau kita mau memproses dengan model kalau tanda centangnya dihilangi, teksnya juga akan kosong. Itu nanti kita bisa menggunakan fungsi if. Ya, ini. Ini prosedur event. Di objek yang lain juga sama. Nah, masing-masing objek dia punya event yang banyak sekali ya. Eventnya ada beberapa di situ. Tinggal kita pilih sesuai dengan kebutuhan ya. Kebutuhan dari event yang akan kita gunakan dari masing-masing objek. Ya, jadi objek dia punya properties, objek punya prosedur ya. Kemudian objek-objek di sini dia punya event yang dapat kita berikan supaya nanti dari event tersebut akan menampilkan metode atau proses dari statement yang kita tuliskan atau kita berikan terhadap objek tersebut. Baik, kalau ada yang mau ditanyakan nanti bisa ditanyakan di kolom komentar ya, yang kurang jelas nanti bisa disampaikan di kolom komentar ya. Nanti untuk materinya seperti biasa, materi ini nanti saya share di Classroom ya, di share di Classroom nanti bisa diakses materinya. Bagi yang belum masuk ke Classroom, teman-temannya yang sudah tahu ID kelasnya nanti dikasih tahu ya. Nah, baik, saya kira ini yang bisa saya sampaikan untuk materi kita pada kesempatan hari ini ya. Semoga ini nanti yang kita bahas pada hari ini bermanfaat untuk kita semua ya. Pesan saya tetap semangat untuk belajar, tetap jaga kondisi kesehatan kita. Saya akhiri dulu ya, untuk pertemuan kita pada hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.